Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Perkembangan Bahasa Remaja yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Fitria Salsabella dengan nomor induk mahasiswa 22101162200027. Saya Leni Marindawati dengan nomor induk mahasiswa 221011320009. Saya Hairul Muna dengan nomor induk mahasiswa 22101161200008. Saya Nur Anissa dengan nomor induk mahasiswa 221011610005. Saya Nidaul Huda dengan nomor induk mahasiswa 21001210002. Sini saya akan menjelaskan apa itu perkembangan remaja. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak, masa remaja sampai masa dewasa. Adapun menurut pendapat Horlock 1980 halaman 2, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses pematangan dan pengalaman. Sedangkan menurut Sandrock 2002 halaman 20, perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai dari pembuahan dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan. Remaja dalam bahasa aslinya disebut adolescens, berasal dari bahasa Latin adolescer yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Orang-orang terdahulu memandang masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa bila sudah mulai memasuki masa pubertas. Perkembangan lebih lanjut. Istilah adolescens sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pandangan ini didukung oleh Piaget Horlock 2001 yang mengatakan bahwa remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa. Suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah orang yang lebih tua, melainkan merasa sejajar. Remaja di antara anak dan orang dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali dikenal dengan fase mencari jati diri atau fase topan dan badai. Remaja masih belum mampu untuk menguasai dan memberfungsikan secara penuh dan maksimal fungsi-fungsi maupun psikisnya. Namun, yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa fase remaja merupakan fase perkembangan yang amat potensial, baik dilihat dari aspek kognitif, emosi, maupun fisik. Masa remaja ini dibagi menjadi dalam 3 bagian, yaitu remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Remaja awal pada usia 12 tahun sampai 14 tahun, remaja tengah pada usia 15 tahun sampai 17 tahun, remaja akhir pada usia 18 tahun sampai usia 22 tahun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dari perkembangan bahasa. Penguasaan bahasa merupakan hasil dari penyatu paduan peristiwa-peristiwa linguistik yang diamati dan dialami selama masa perkembangannya. Menurut para penganut aliran behavioristik, penggunaan bahasa merupakan asosiasi yang terbentuk melalui proses pengkondisian klasik, pengkondisian operal, dan belajar sosial. Secara umum, perkembangan keterampilan berbahasa pada individu menurut Bird tahun 2009 dapat dibagi ke dalam 4 komponen, yaitu yang pertama ada fonologi, yang kedua ada semantik, yang ketiga ada tata bahasa atau yang biasa dikenal dengan grammar, dan yang keempat ada pragmatik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fonologi dan semantik. Yang pertama yaitu fonologi. Fonologi ini berkenaan langsung dengan bagaimana individu memahami dan menghasilkan bunyi pembicaraan bahasa. Misalnya, jika kita pernah mengunjungi daerah lain atau negara lain,
di mana kita hanya memiliki sedikit saja atau bahkan tidak memiliki kemampuan dalam berbahasa mereka, maka boleh saja kita akan merasa kagum, heran, atau mungkin bingung karena bahasa orang asli di sana terdengar begitu cepat dan seperti tidak ada putus-putusnya antara satu kata dengan kata yang lainnya. Namun setiap kata yang dilontarkan pada orang asli di sana sudah terorganisir dengan baik. Sebaliknya, orang asing yang sedang belajar bahasa kita juga ada kemungkinan mengalami hambatan-hambatan dalam memahami bahasa kita, dikarenakan tidak familiar dengan bunyi kata-kata dan pola intonasinya. Bagaimana seseorang memperoleh fasilitas kemampuan memahami bunyi kata dan intonasi ini merupakan sejarah dari perkembangan fonologi. Yang kedua yaitu semantik. Semantik ini merujuk kepada makna kata atau cara yang mendasari konsep-konsep yang diekspresikan dalam kata-kata atau kombinasi kata. Misalnya, setelah kita selesai masa prasekolah, anak-anak memperoleh sejumlah kata-kata baru dalam jumlah yang banyak. Penelitian intensif tentang perkembangan kosakata pada anak-anak ini diibaratkan oleh Bird tahun 2009 seperti sejauh mana kekuatan anak untuk memahami ribuan pemetaan kata-kata ke dalam konsep-konsep yang dimiliki sebelumnya, meskipun belum terlabelkan dalam dirinya dan kemudian menghubung-hubungkannya dengan kesepakatan-kesepakatan dalam bahasa masyarakatnya. Tahapan perkembangan bahasa yang ketiga yakni tata bahasa. Tata bahasa adalah penggunaan kosakata yang dimodifikasi ke dalam cara-cara yang bermakna. Pengetahuan tentang tata bahasa meliputi dua aspek utama, yakni yang pertama sintak, yaitu aturan-aturan yang mengatur bagaimana kata-kata disusun dalam kalimat yang dapat dipahami. Yang kedua, morfologi, yaitu aplikasi gramatikal yang meliputi jumlah, tenses, kasus, pribadi, gender, kalimat aktif, kalimat pasif, dan berbagai makna lain dalam bahasa. Tahap perkembangan bahasa yang keempat yaitu pragmatik. Pragmatik merujuk pada sisi komunikatif dari bahasa. Ini berkenaan dengan cara-cara menggunakan bahasa dengan baik ketika berkomunikasi dengan orang lain. Pragmatik ini di dalamnya meliputi cara mengambil momen yang tepat, mencari dan menetapkan topik yang relevan, mengusahakan agar benar-benar komunikatif, bagaimana menggunakan bahasa tubuh atau gesture, intonasi suara, dan menjaga konteks agar pesan-pesan verbal yang disampaikan dapat dimaknai secara tepat oleh penerimanya. Dan tambahan oleh saya adalah mimik wajah atau ekspresi ketika berbicara atau berkomunikasi dan berinteraksi kepada individu lain. Seperti membicarakan hal yang menyenangkan, kita cenderung menggunakan ekspresi tersenyum. Kemudian membicarakan hal yang serius atau membicarakan hal yang menyedihkan, kita cenderung menggunakan wajah yang datar atau tanpa ekspresi atau malah sedih. Kemudian pragmatik juga mencakup di dalamnya pengetahuan sosiolinguistik, yaitu bagaimana suatu bahasa harus diucapkan dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Agar dapat berkomunikasi dengan berhasil, maka seseorang harus memahami dan menerapkan cara-cara interaksi dan komunikasi yang dapat diterima oleh masyarakat tertentu, seperti dalam berbagai ucapan selamat, cara mengucapkan selamat datang dan selamat tinggal. Jika dilihat dari perkembangan umur kronologis yang dikaitkan dengan perkembangan kemampuan berbahasa individual, maka tahapan perkembangan bahasa menurut Bennett tahun 2009 dapat dibedakan ke dalam tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, tahapan pralinguistik atau meraban, sekitar 0,3 sampai 1 tahun. Pada tahap di umur ini, anak mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif. Pada umur ini, anak mengeluarkan berbagai bunyi ujaran sebagai reaksi terhadap orang lain yang ada di sekitarnya sebagai upaya mencari kontak verbal. Yang kedua, tahapan holofrastik atau kalimat satu kata. Pada umur 1 sampai 1,8 tahun. Pada usia ini, anak mulai mengucapkan kata-kata. Satu kata yang diucapkan oleh anak-anak ini harus dipandang sebagai satu kalimat penuh, mencakup aspek intelektual maupun emosional sebagai cara menyatakan mau tidaknya terhadap sesuatu. Contohnya, ketika anak menyatakan mobil, maka dapat diartikan kalau sang anak menginginkan mobil-mobilan.
Tahap ketiga, tahap kalimat dua kata, yakni pada saat anak berumur 1,8 tahun sampai 2 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai memiliki banyak kemungkinan untuk menyatakan kalimat sederhana yang disebut dengan istilah kalimat dua kata, yang dirangkai secara tepat. Contohnya, ketika anak mengucapkan mobilan siapa, begitu. Kemudian tahap keempat, tahap pengembangan tata bahasa awal, yakni pada saat anak berumur 2 sampai 5 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan tata bahasa, panjang kalimat mulai bertambah, ucapan-ucapan yang dihasilkan semakin kompleks, dan mulai menggunakan kata jamak. Kemudian tahap yang kelima, tahap pengembangan tata bahasa lanjutan pada usia anak menginjak 5 tahun sampai 10 tahun. Pada tahap ini, anak semakin mampu mengembangkan struktur tata bahasa yang lebih kompleks lagi, serta mampu melibatkan gabungan kalimat-kalimat sederhana dengan komplementasi, relativasi, dan konjungsi. Tahap keenam, tahap kompetensi lengkap. Pada saat anak berusia 11 tahun hingga menuju dewasa. Pada akhir masa anak-anak yang kemudian memasuki masa remaja dan dewasa, perbendaharaan kata atau penguasaannya terhadap kosakata terus meningkat. Gaya bahasa mengalami perubahan dan semakin lancar serta fasih dalam berkomunikasi. Keterampilan dan performansi tata bahasa terus berkembang ke arah tercapainya kompetensi berbahasa secara lengkap sebagai perwujudan dari kompetensi komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan kemampuan berbahasa dengan kemampuan berpikir. Berpikir pada dasarnya merupakan rangkaian proses kognisi yang bersifat pribadi atau pemrosesan informasi yang berlangsung selama munculnya stimulus sampai dengan munculnya respons. Kognisi sendiri adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Dalam proses berpikir digunakan simbol-simbol yang memiliki makna atau arti tertentu bagi masing-masing individu. Makna dan simbol yang telah diinterpretasi atau yang telah ditemukan maknanya melalui berpikir oleh manusia kemudian dilanjutkan dengan tindakan dan interaksi yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Manifestasi atau perwujudan dari proses berpikir manusia yang sekaligus menjadi karakteristik dari proses berpikir manusia adalah bahasa. Aktivitas berpikir individu sesungguhnya dibantu dengan menggunakan simbol-simbol verbal, yaitu bahasa, dan hukum-hukum tata bahasa, guna menggabungkan kata-kata menjadi suatu kalimat yang bermakna. Biarpun jika seseorang dalam berpikir tidak mengeluarkan kata-kata secara eksplisit, maksudnya tidak diutarakan secara gamblang, melainkan hanya di dalam hati, tetapi sesungguhnya ketika proses berpikir itu terjadi, juga menggunakan bantuan bahasa. Hanya saja bahasa yang digunakannya hanya dilafalkan di dalam hati. Menjelaskan tentang karakteristik perkembangan bahasa remaja. Karakteristik perkembangan bahasa remaja dapat dikatakan telah mencapai tahap kompetensi lengkap. Pada usia ini, remaja diharapkan telah mempelajari semua sarana bahasa dan keterampilan-keterampilan performasi untuk memahami dan menghasilkan bahasa tertentu dengan baik. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan psikis, remaja yang tengah berada pada fase pencarian jati diri, maka ada tahapan kemampuan berbahasa pada remaja yang berbeda dari tahap-tahap sebelum atau sesudahnya yang kadang menyimpang dari norma umum, seperti munculnya istilah-istilah khusus di kalangan remaja. Selanjutnya, karakteristik psikologis khas remaja seringkali mendorong remaja untuk membangun dan memiliki bahasa yang relatif berbeda, dan bahkan khas untuk kalangan remaja itu sendiri. Sampai-sampai tidak jarang orang di luar kalangan remaja kesulitan untuk memahaminya. Bahasa remaja ini seringkali dikenal dengan bahasa gaul. Debbie Sohartian, 2000, telah menyusun dan menerbitkan sebuah kamus khas remaja yang disebut dengan Kamus Bahasa Gaul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri bahasa remaja. Ragam bahasa remaja memiliki ciri khusus, singkat, lincah,
dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi dan menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Seperti permainan diganti jadi mainan. Kalimat-kalimat yang digunakan pun kebanyakan berstruktur kalimat tunggal. Bentuk-bentuk elit juga banyak digunakan untuk membuat susunan kalimat menjadi lebih pendek, sehingga seringkali dijumpai kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Selanjutnya, ada beberapa ciri fonologis yang menonjol dalam bahasa pergaulan remaja, yaitu 1. Cenderung menggunakan vokal E dan O. 2. Melepaskan bunyi. 3. Mengalami pengenduran, penguatan, dan perpaduan vokal. Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan bahasa yaitu pertama, kognisi. Tinggi rendahnya kemampuan kognisi individu akan mempengaruhi cepat lambatnya perkembangan bahasa individu tersebut. Itu relevan dengan pembahasan sebelumnya bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara kemampuan berpikir dengan kemampuan bahasa seseorang. Kedua, pola komunikasi keluarga. Dalam suatu keluarga yang pola komunikasinya banyak arah atau interaksi relatif demokratis akan mempercepat perkembangan bahasa anggota keluarganya ketimbang menerapkan pola komunikasi dan interaksi sebaliknya. Ketiga, jumlah anak atau anggota keluarga. Suatu keluarga yang memiliki anak dalam jumlah yang banyak atau anggota keluarganya di dalamnya banyak akan lebih cepat untuk mempercepat kemampuan berbahasa anak, maksud saya, karena di dalamnya akan terjadi komunikasi yang bervariasi daripada keluarga yang hanya memiliki anak tunggal. Keempat, posisi urutan kelahiran. Seorang anak yang posisi urutan kelahirannya di tengah akan lebih cepat perkembangan bahasanya ketimbang anak sulung atau anak bungsu, karena anak tengah memiliki arah komunikasi ke atas maupun ke bawah, sedangkan anak sulung hanya memiliki arah komunikasi ke bawah saja, dan anak bungsu hanya memiliki komunikasi ke atas saja. Kelima, kedwibahasaan, bilingualisme. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa lebih dari satu akan lebih bagus dan lebih cepat perkembangan bahasanya ketimbang mereka yang hanya menggunakan satu bahasa saja, karena anak akan terbiasa menggunakan bahasa yang bervariasi. Perkembangan kemampuan berbahasa anaknya pun juga akan lebih baik dan lebih cepat. Begitu juga sebaliknya. Jika kemampuan berbahasa orang tuanya lambat dan kurang baik, maka perkembangan bahasa anaknya pun juga akan ikut lambat dan kurang baik. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh bahasa yang digunakan oleh para remaja. Contohnya, ayah menjadi bokap, ibu menjadi nyokap, serius menjadi cius, dan ada juga yang berasal dari dua kata menjadi satu. Contohnya, japri atau jaringan pribadi, pansos atau panjat sosial, bucin atau budak cinta, dan terakhir gaje atau nggak jelas, bisa juga tidak jelas. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.